杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, para anggota keluarga Jiang pucat pasi, menoleh dan menatap Yang Ke yang mendekat seperti malaikat maut. Rasa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kesalahan mereka telah menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples. Bagus sekali, memblokir mereka semua di sini menyelamatkan saya dari kesulitan mengejar mereka satu persatu. Yang Ke berhenti tidak jauh di depan keluarga Jiang. Dengan tenang mengamati mereka sambil tersenyum tipis. Kemudian dia berkata, "Leluhur kalian tampaknya agak kejam." Mendengar ini, Jiang Lin merasa seperti dipukul di dada oleh palu tak terlihat. Wajahnya memerah dan dia memuntahkan seteguk darah lalu berteriak, "Saya benci ini." Anggota keluarga Jiang lainnya juga pucat pasi. Ekspresi mereka rumit dan meresahkan. Pada titik ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa alasan susunan spesial di bawah kaki mereka tidak berfungsi, sebagian besar disebabkan oleh penghancuran susunan spesial lain oleh leluhur mereka di sisi lain. Susunan sihir di dalam gua yang ditambang terhubung. Mereka hanya bisa berteleportasi satu sama lain jika keduanya masih utuh. Namun, begitu Jiang Tangseng berteleportasi pergi, susunan sihir di sisi lain mengalami kerusakan. Jelas karena dia telah bertindak di sana. Tindakannya tidak sulit dipahami. Dia hanya ingin menghalangi pengejaran Yang Ke. Tetapi dengan melakukan itu, dia menghancurkan jalur pelarian anggota keluarga Jiang lainnya. Sebagai kepala keluarga, di saat krisis dia hanya peduli pada kelangsungan hidupnya sendiri, mengabaikan nyawa anggota keluarganya. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa putus asa? Dalam keputusasaan, Jiang Lin menatap Yang Ke dengan lesu dan berkata, "Alkemis Yang, karena keadaan sudah sampai seperti ini, bunuh saya atau lakukan apapun yang Anda mau." Dia masih memiliki sedikit keberanian menghadapi situasi yang begitu putus asa. Dia tidak berniat memohon belas kasihan, melainkan mencari kematian. Mungkin patah hati oleh tindakan kepala keluarganya dan tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Namun sementara dia berpikir seperti itu, anggota keluarga Jiang lainnya tidak. Mendengar ucapan Jiang Lin, ekspresi beberapa tetua keluarga Jiang berubah. Sementara bintang yang sedang naik daun, Jiang Cuhe, benar-benar terkejut. Dia segera melangkah maju menatap Yang Ke dengan ekspresi menjilat dan memohon dengan tergesa-gesa, "Tuan Yang, saya buta sebelumnya dan telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Yang. Saya sekarang telah sepenuhnya bertobat dan pasti akan memperbaiki perilaku saya dan mengikuti Anda dengan setia." "Oh." Yang Ke mengangkat alisnya menunjukkan ekspresi tertarik. "Dasar binatang." Jiang Lin sangat marah. Sekarang, setelah diprovokasi oleh Jiang Cuhe, kondisinya memburuk dan dia hampir pingsan. Dia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Jari-jarinya yang gemetar menusuk tulang punggung Jiang Cuhe sambil berkata dan marah, "Dasar tikus pengecut yang berpegang teguh pada hidup. Anda tidak layak menjadi anggota keluarga Jiang saya." Jiang Cuhe berbalik tajam dan berkata dengan tegas, "Hentikan omong kosong Anda, dasar orang tua bodoh. Bahkan leluhur kita telah meninggalkan kita. Apakah Anda pikir saya akan mencari kematian saya sendiri? Saya, Jiang Cuhe, masih muda dan memiliki masa depan yang cerah di depan saya. Jadi saya tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah berjanji setia kepada Tuan Yang. Dan Tuan Yang berhati baik dan mungkin akan mengampuni nyawa Anda." "Bagus sekali." Yang Ke tersenyum tipis, menatap Jiang Cuhe dengan setuju dan berkata, "Mereka yang memahami zaman itu bijaksana, tidak buruk."
Jiang Chuhe dengan cepat menoleh. Ekspresinya menjadi menjilat, sedikit membungkuk dan berkata dengan senyum menjilat, "Tuan Yang menyanjung saya. Namun, saya membenci mereka yang takut mati." Ekspresi Yang Ke tiba-tiba menjadi dingin, yang membuat senyum Jiang Chuhe membeku di wajahnya. "Baiklah, tidak perlu omong kosong lagi. Awalnya saya tidak bermaksud memusnahkan keluarga Jiang kalian hanya untuk menghukum pemimpinnya. Tetapi karena permusuhan berdarah ini telah terbentuk, maka semoga kalian semua selamat dalam perjalanan." Saat berbicara, ekspresi Yang Ke pelan berubah dingin. Niat membunuhnya melonjak dan dia pelan mengelurkan tangan, mendorong ke arah anggota keluarga Jiang. Anggota keluarga Jiang semuanya berada di alam raja kekosongan, pucat pasi. Secara naluriah mereka mencoba melawan, tetapi ngeri mendapati bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras. Dan sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan internal mereka juga stagnan di meridian mereka, sama sekali tidak dapat digunakan. Melihat kekuatan hukum, anggota keluarga Jiang seketika berwajah pucat pasi, menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Jiang Ke bergerak maju. Aura kematian menyerbu ke arah mereka. Tepat saat itu perubahan tiba-tiba terjadi. Bumi tiba-tiba berdengung dan bergetar hebat tanpa peringatan. Sesaat kemudian serangkaian suara retakan terdengar dari segala arah, memekakkan telinga, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Ekspresi Yang Ke berubah. Dia melepaskan indera ilahiynya dan setelah dengan jelas merasakan perubahan di sekitarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan keluarga Jiang. Dengan sekejap dia menghilang dari gua, muncul di samping Musyoki di saat berikutnya. Syoki telah menyimpan binatang iblisnya dan melayang dengan khidmat di udara. Setelah melihat Yang Ke muncul, dia buru-buru berkata, "Saudara Yang, sepertinya..." "Saya tahu, cepat." Yang Ke memotongnya, mengaktifkan energi sumbernya untuk menyelimutinnya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sementara itu di dalam gua, keluarga Jiang yang nyaris lolos dari kematian semuanya agak bingung. Seseorang berteriak bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan semua orang bergegas keluar dari gua. Begitu berada di luar, keluarga Jiang tercengang oleh apa yang mereka lihat. Tanah yang membentang ribuan mil bergelombang hebat seperti ombak, seolah-olah sesuatu sedang menimbulkan malapetaka di bawah tanah. Bersama dengan gelombang dahsyat ini, jurang-jurang bergerigi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di pandangan mereka, membentang tanpa batas. Dari jurang-jurang ini, aliran energi hitam pekat memancar. Energi ini dengan cepat berdiferensiasi menjadi hal-hal yang menyerupai ular hitam, bergerak ke segala arah. Seolah-olah dunia semesta gerak dipenuhi oleh hal-hal ini. Dalam sekejap mata, anggota keluarga Jiang sepenuhnya diselimuti oleh aura hitam. "Apa ini?" Semua orang tetua keluarga Jiang berteriak ketakutan. Dia bisa merasakan aura yang meresahkan memancar darinya. Perasaan yang sepertinya memicu emosi negatif terdalam darinya. Seketika matanya memerah dan nafasnya menjadi cepat. "Energi iblis? Tidak baik. Lari!" Anggota keluarga Jiang berteriak, mengerahkan kekuatan mereka untuk mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Entitas ular hitam pekat menyerbu dari segala arah, sepenuhnya menyelimuti anggota keluarga Jiang. Energi pelindung para prajurit keluarga Jiang sama sekali tidak mampu menahan aura hitam yang korosif. Dalam sekejap, lubang-lubang terbentuk dan aura hitam merembes masuk, memasuki tubuh mereka melalui mulut, hidung, mata, dan telinga. Segera, jeritan kesakitan terdengar berulang-ulang. Anggota keluarga Jiang tampak menanggung siksaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun setelah beberapa saat, semua suara itu tiba-tiba berhenti. Di dunia yang diselimuti kabut hitam, para pendekar keluarga Jiang menegakkan punggung mereka dan berdiri kembali. Namun aura mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka diselimuti kabut hitam dan senyum jahat yang tak dapat dijelaskan menghiasi wajah mereka. Mata mereka berubah menjadi merah tua yang menakutkan. Tiba-tiba sebuah kawah besar terbentuk di bumi akibat kekuatan dahsyat, membuat tanah berhamburan. Dari kawah itu sesosok tubuh lincah melompat keluar.
Sosok itu mendarat, sedikit merenggangkan lengan dan kakinya, menghasilkan serangkaian suara retakan yang tajam. Kemudian dia memutar lehernya dan mengeluarkan tawa rendah yang jahat. Jika Yang Ke masih di sana, dia akan mengenali sosok ini sebagai Jiang Tangseng, kepala keluarga Jiang yang sebelumnya telah dia pukuli seperti anjing liar. Hanya dalam waktu singkat, luka-luka Jiang Tangseng tampaknya telah sembuh sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi auranya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menerima peningkatan yang luar biasa. Tidak hanya dia, tetapi semua anggota keluarga Jiang lainnya juga sama. Semua orang yang telah dirusak oleh energi hitam dan mengalami transformasi tampaknya mengalami peningkatan aura dan kekuatan yang luar biasa. Jiang Tangseng berdiri di sana sejenak, ketika tiba-tiba serangkaian suara mendesing datang dari belakangnya. Satu demi satu sosok melesat keluar dari lubang di belakangnya, berdiri rapi di belakangnya, diam dan sangat menyeramkan. Sosok-sosok ini adalah semua prajurit keluarga Jiang dan budak tambang yang telah dirasuki iblis di tambang. Jiang Tangseng melihat sekeliling dengan ekspresi kepuasan yang luar biasa di wajahnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan panjang. Saat lolongan itu mencapai langit dan energi iblis gelap tampaknya dipanggil oleh sesuatu, berputar dan berkumpul menjadi tornado gelap yang melesat ke langit, seolah mencoba merobek lubang di langit. Di kejauhan, Yang Ke dan Mo Xiaoqi yang berlari dengan secepat penuh mendengar suara mendesing dan berbalik. Ekspresi mereka berubah drastis. "Sialan!" seru Yang Ke dengan cemas. Keluarga Jiang telah melepaskan sesuatu kali ini. Kota hutan Maple mungkin dalam bahaya besar. Jika saya tidak salah, itu seharusnya energi iblis dari iblis kuno, tambah Mo Xiaoqi. Iblis kuno? Yang Ke mengerutkan kening. Iya, di zaman kuno manusia, iblis, monster, dan berbagai ras lainnya masing-masing memiliki masa kejayaan dan menguasai alam bintang. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan ras, satu ras demi satu digantikan. Ras manusia kita, karena jumlahnya yang besar dan banyaknya individu yang kuat, mampu menguasai alam bintang hingga hari ini, menekan ruang hidup ras lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa ras lain telah musnah. Di tempat-tempat tersembunyi tertentu di alam bintang, berbagai ras memiliki tempat tinggal dan berkembang mereka sendiri. Tetapi mereka jarang menunjukkan diri. Ras iblis saat ini adalah salah satunya. Namun ras iblis saat ini sama sekali berbeda dari iblis besar kuno. Hanya energi iblis murni dari iblis besar kuno yang dapat merusak makhluk hidup lain dan mengubah mereka menjadi anggota ras iblis. Begitukah? Seru Yang Ke terkejut. Tambang itu menyegel energi iblis kuno atau menyegel tubuh iblis kuno. Sialan. Bagaimana keluarga Jiang menemukan tempat ini dan bahkan memecahkan segelnya? Wajah cantik Mo Xiaoqi dipenuhi amarah. Sepertinya alasan ada begitu banyak Giok Kingxin di tambang itu bukan karena terbentuk secara alami, tetapi karena segelnya. Yang Ke merenung. Efek terbesar Giok Kingxin adalah untuk memurnikan pikiran dan jiwa, yang persis seperti yang melawan energi iblis jahat itu. Mungkin dahulu kala, makhluk kuno yang kuat menggunakan sejumlah besar Giok Kingxin untuk membuat segel di bawah tanah. Tetapi karena keluarga Jiang terus-menerus mengirim orang untuk menggali selama bertahun-tahun, segel itu pasti telah pecah. Itulah sebabnya energi iblis bocor keluar. Semoga itu yang pertama, tetapi jika itu yang kedua? Mo Xiaoqi ragu-ragu. Apa yang akan terjadi? Tanya Yang Ke. Mo Xiaoqi meliriknya dengan seksama dan melanjutkan. Ini berarti iblis kuno itu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Jika demikian, mungkin hanya 10 kaisar agung yang dapat menyiapkan secara pribadi. Mendengar ini, wajah Yang Ke tiba-tiba menjadi gelap. Energi iblis telah menyebar. Mo Xiaoqi tampaknya telah menemukan sesuatu yang baru dan segera berteriak. Setelah sejenak menoleh ke belakang, Yang Ke mendapati bahwa seperti yang dikatakan Mo Xiaoqi, energi iblis yang sangat besar yang telah menyelimuti radius 1000 mil tampaknya telah dimobilisasi dan menyebar ke segala arah. Energi iblis yang bergulir itu seperti arus yang tak terkalahkan,
meninggalkan kehancuran dimanapun ia pergi. Di kaki gunung tandus dekat tambang dulunya ada sebuah desa, tetapi sekarang, setelah energi iblis menyapu, jeritan kesakitan segera bergema dari desa. Setelah energi iblis menghilang, satu persatu sosok-sosok yang diselimuti aura hitam muncul dari setiap sudut desa. Kemudian mereka semua memusatkan perhatian pada Yangke dan Musyoki yang melarikan diri di kejauhan dan mengejar mereka. Orang-orang biasa ini yang belum pernah berlatih kultivasi sebelumnya sekarang menunjukkan kekuatan fisik yang tak kalah dahsyatnya dengan binatang buas. Gerakan mereka lincah seperti cetah. Meskipun mereka sama sekali tidak bisa mengejar Yangke, namun mereka tetap tidak menunjukkan niat untuk menyerah. "Tuan!" Tepat saat itu, tangisan lemah Zhang Roshi tiba-tiba terdengar dari pelukan Yangke. "Anda sudah bangun?" Yangke menunduk dan melihat Zhang Roshi menatapnya dengan mata terbuka. Wajah pucatnya tampak lebih merona setelah beristirahat beberapa saat. Yangke segera mengaktifkan energi sumbernya, mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Baru setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia merasa lega. "Tuan, tolong selamatkan anak yatim dan janda keluarga Zhang," pinta Zhang Roshi. "Mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini jika kita membiarkannya begitu saja." Yangke bertahan kening mendengar ini, tetapi dengan cepat mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan segera pergi ke keluarga Zhang." "Terima kasih, Tuan," jawab Yang Roshi dengan penuh syukur. "Saudara Yang, mengapa kita tidak berpisah saja?" Musyoki tiba-tiba angkat bicara. "Anda pergi ke keluarga Zhang, dan saya akan pergi ke kota hutan Maple untuk memberitahu penguasa kota agar mengambil tindakan pencegahan. Jika tidak, begitu energi iblis ini menyerang kota hutan Maple, mungkin sudah terlambat." "Baiklah," Yangke mengangguk setelah mendengar ini. Dia sudah merencanakan hal itu dan saran Musyoki tentu saja merupakan tindakan terbaik. "Hati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan. Saya akan segera pergi ke kota hutan Maple untuk menemui Anda, dan kemudian kita akan pergi dari tempat berbahaya ini." "Baik." Musyoki mengangguk tegas, lalu menyalurkan kekuatannya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju kota hutan Maple. Setelah dia pergi, Yangke tiba-tiba mempercepat langkahnya setengah batang dupa. Kemudian, Yangke telah tiba di kediaman keluarga Zhang. Saat ini fajar baru saja menyingsing, tetapi anak yatim dan janda keluarga Zhang sudah bangun pagi-pagi dan sudah ada tanda-tanda aktivitas di dalam kediaman. Ketika Yangke tiba, dua pria yang tersisa dari keluarga Zhang, seorang pendekar bela diri gemuk dan seorang pendekar bela diri kurus, sedang berlatih tanding di area terbuka. Kekuatan dan kultivasi mereka kurang lebih sama, dan mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Tepat ketika mereka seimbang, tiba-tiba seseorang muncul di depan mata mereka. Kedua pendekar bela diri itu terkejut dan serentak mundur selangkah, berteriak tajam, "Siapa di sana?" Tetapi sesaat kemudian, wajah pendekar bela diri gemuk itu berseri-seri gembira dan dia berseru dengan senang hati, "Oh, itu dermawan kita! Dan Roshi!" Pendekar bela diri kurus itu juga melihat Zhang Roshi yang dengan lembut diturunkan oleh Yangke dan menyapanya dengan hangat. Karena Yangke telah menyelamatkan keluarga Zhang dari kehancuran, semua orang di keluarga Zhang sangat berterima kasih kepadanya. Dan melihatnya sekarang tentu saja membawa kegembiraan besar bagi mereka. "Kakak kedua, kakak ketiga." Wajah cantik Zhang Roshi sedikit memerah, tampak sedikit malu, dan dia dengan cepat memanggil dengan lembut, "Kalian berdua mengobrol, saya akan pergi mencari nenek," kata Yangke. Sosoknya tiba-tiba kabur dan menghilang dalam sekejap. "Mengapa Anda begitu terburu-buru, dermawan?" Seniman bela diri gemuk itu secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menatap Zhang Roshi dengan cemas, bertanya, "Apakah terjadi sesuatu?" "Begini." Zhang Roshi tahu ini bukan waktu untuk bernostalgia, jadi dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi di tambang. Setelah mendengarkan, baik seniman bela diri gemuk maupun kurus itu menjadi pucat. Tepat saat itu, mereka tiba-tiba mendengar transmisi suara patriark keluarga Zhang di telinga mereka. Ekspresi mereka menegang, dan setelah manggil Zhang Roshi, mereka bergegas menuju rumah besar itu.
Setengah cangkir teh kemudian, sebuah kapal yang dibuat dengan indah tiba-tiba muncul dari rumah besar keluarga Zhang. Dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju kota hutan Maple. Keluarga Zhang sekarang hanya memiliki sekitar 10 orang, dan selain seniman bela diri gemuk dan kurus yang berjenis kelamin laki-laki, sisanya adalah perempuan. Selain itu, tingkat kultivasi mereka tidak merata. Untuk menghemat waktu, Yangke tidak punya pilihan selain menggunakan harta karun rahasia kapal terapung itu, membawa mereka bersamanya ke kota hutan Maple. Untungnya, jumlah mereka tidak banyak. Jika tidak, tindakan itu tidak akan secepat ini. Wanita tua dari keluarga Zhang tidak meragukan kata-kata Yangke. Setelah menyadari keseriusan situasi, dia dengan tegas mengikuti Yangke, tanpa ragu menunjukkan fondasi keluarga Zhang yang telah berusia berabad-abad. Wanita tua itu praktis berada di ambang kematian. Dia tentu tahu bahwa selama masih ada orang di keluarga itu, akan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi jika semua orang pergi, keluarga itu benar-benar akan tamat. Dibandingkan dengan keselamatan anggota keluarga, apa artinya fondasi berabad-abad? Jarak 300 mil ditempuh dalam waktu singkat. Di gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota melihat kapal terapung itu dengan berani menerobos masuk, dan ekspresi mereka berubah drastis. Salah satu prajurit alam raja kekosongan mengangkat suaranya dan berteriak, "Siapa di sana? Harta karun terbang tidak diizinkan di kota hutan Maple. Silakan segera turun." Tidak ada respon dari dalam kapal terapung itu. Saat kapal semakin mendekat, ekspresi para penjaga menjadi muram. Tepat ketika mereka bersiap menyerang untuk mempertahankan martabat kota hutan Maple, tekanan luar biasa muncul dari dalam. "Alam Asaldo!" Prajurit Raja Kekosongan tingkat 1 hampir roboh berlutut. Yang lain yang kultivasinya bahkan lebih rendah bernasib lebih buruk. Dalam momen kelengahan itu, kapal itu melaju ke kota hutan Maple dengan kecepatan tinggi. Siapa yang berani menggunakan artefak terbang dengan begitu berani di dalam kota? Orang ini ingin mati. Di mana orang-orang dari istana tuan kota? Mengapa mereka tidak memberinya pelajaran? Sungguh lelucon. Kapal itu membawa seorang ahli alam Asaldo. Selain 2 wakil tuan kota dan tuan kota sendiri, siapa yang bisa menghentikannya? Sejenak, para pendekar di kota hutan Maple mendongak ke langit dan berbisik di antara mereka sendiri. Biasanya, Yangke tidak pernah bersikap begitu mencolok, tetapi sekarang waktu sangat penting, dan dia telah membawa sekelompok anak yatim dan janda dari keluarga Zhang bersamanya. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan. Namun kabar baik tidak menyebar jauh, tetapi kabar buruk menyebar cepat. Tak lama kemudian berita bahwa seseorang telah mengabaikan aturan kota hutan Maple dan menggunakan kapal harta karun rahasianya untuk menerobos masuk ke kota sampai ke telinga keluarga-keluarga besar di kota. Yang sangat mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Yangke telah tiba di bengkel Piroh dengan kapalnya. Dia datang ke sini tentu saja untuk memberitahu Kang Siran. Di seluruh kota hutan Maple, dia hanya sedikit lebih dekat dengan Kang Siran dan Musyoki. Karena kota hutan Maple sekarang dalam keadaan genting, dia tentu saja harus memberitahu mereka. "Kalian semua tetap di sini. Saya sudah mengaktifkan penghalang pertahanan di kapal. Saya akan segera kembali," kata Yangke kepada keluarga Zhang, lalu dengan cepat meninggalkan kapal. Pada saat yang sama, Kang Siran yang baru saja mendengar keributan itu keluar dari bengkel Piroh. Melihat Yangke, mata Kang Siran hampir keluar dari rongganya. Sambil menunjuk ke arahnya, dia berseru dengan terkejut, "Saudara Yang, Anda..." Dia pikir dia telah melihat hantu. Lagi pula Yangke telah menghilang tanpa jejak ketika gunung Yuanding runtuh. Dia kemudian menanyakan keberadaan Yangke dan tahu bahwa orang-orang dari Aula Pil berkobar telah mencari di gunung Yuanding yang runtuh selama 2 bulan tanpa menemukan apapun. Setengah tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang Yangke. Kang Siran tentu saja berasumsi bahwa Yangke telah tewas di gunung Yuanding. Tapi sekarang, Yangke secara ajaib muncul di depannya. Bagaimana mungkin Kang Siran tidak terkejut? Namun Kang Siran dengan cepat memasang ekspresi lega, seolah beban telah terangkat dari hatinya.
Ia melangkah maju, menggenggam lengan Yangke dengan satu tangan dan menepuk bahunya dengan kuat menggunakan tangan lainnya. Ia memandang Yangke dari atas ke bawah, berkata, "Bagus saudara Yang, Anda memang diberkati oleh surga. Sekarang saya akhirnya bisa tenang." Sejujurnya, Kang Siran merasa cukup bersalah beberapa hari terakhir ini. Dialah yang membawa Yangke ke Gunung Yuanding. Tetapi ketika insiden terjadi di sana, ia kembali dengan selamat. Sementara Yangke meninggal di sana. Selama 6 bulan terakhir, Kang Siran merasa bersalah dan gelisah setiap kali memikirkan hal ini. Merasa bahwa ia telah menyakiti Yangke. Ia sering tidak bisa tidur di malam hari dan tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasinya. Sekarang, sumber kecemasannya telah kembali dengan selamat dan ia tentu saja merasa jauh lebih tenang. Hati Yangke tergerak dan ia segera memahami perubahan hati Kang Siran, tetapi ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Saudara Yang, apa yang Anda lakukan?" Kang Siran mengalihkan pandangannya ke kapal indah yang mengapung di atas bengkel Piroh. Secercah kecurigaan melintas di wajahnya, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Yangke. "Saudara Kang, sesuatu yang mengerikan telah terjadi," kata Yangke dengan suara rendah dan dingin. "Apa yang terjadi?" Ekspresi Kang Siran berubah. Ia melihat sesuatu yang janggal dalam ekspresi Yangke dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Begini." Yangke dengan cepat menceritakan kejadian yang terjadi di tambang, lalu melanjutkan. "Saudara Kang, tolong kemasi barang-barang Anda dengan cepat dan tinggalkan kota hutan Mempel bersama saya." Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada energi iblis murni dari iblis kuno di dekat kota hutan Mempel? Kang Siran tercengang, hampir tidak percaya apa yang didengarnya. Jika Yangke tidak memberitahunya, ia akan menertawakannya dan tidak pernah menganggapnya serius. Tetapi ini adalah berita yang dibawa oleh Yangke. Jadi ia tidak bisa tidak memikirkannya secara mendalam. Tidak ada waktu untuk memikirkannya lagi. Yangke melirik kembali ke langit di luar kota dengan cemas, seolah merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah. "Saudara Kang, saya akan pergi ke rumah tuan kota dan saya akan segera kembali. Segera pergi dari sini setelah saya kembali." Dengan itu dia mengaktifkan kekuatan spesialnya dan mulai berkedip di dalam kota. Kang Siran tersentak bangun tanpa sempat berpikir dan bergegas ke bengkel Piroh. Seluruh bengkel menjadi kacau. Rumah tuan kota terletak di pusat kota hutan Maple. Yangke pernah ke sana sebelumnya ketika menemani Kang Siran ke lelang, jadi dia tahu jalannya dengan baik. Namun Yangke tidak pergi ke rumah tuan kota untuk memberitahu siapapun, tetapi untuk mencari Mushoki. Dilihat dari waktunya, Mushoki seharusnya sudah menjelaskan situasi di tambang kepada orang-orang di rumah tuan kota, tetapi dia masih belum ditemukan. Jadi Yangke tidak punya pilihan selain pergi ke sana sendiri dan membawa Mushoki kembali. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan manik suara yang diberikan Mushoki kepadanya, menyalurkan indera ilahnya ke dalamnya, dan mengirim pesan. Sayangnya, Mushoki sama sekali tidak merespon. Yangke merutan kening, meletakkan kembali manik suara itu, dan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di istana tuan kota. Indera ilahnya yang kuat menyapu area tersebut, dan langsung menemukan jejak Mushoki. Mushoki saat ini berada di aula samping istana tuan kota, ditemani oleh seseorang yang tampaknya adalah seniman bela diri tingkat 1 alam sumber Do. Namun aura orang ini cukup asing dan tidak jelas siapa mereka. Dengan gelombang kekuatan spesial, Yangke langsung muncul di aula samping, memindai area tersebut. Yangke segera melihat Mushoki berdiri di dekat seorang lelaki tua berkulit putih. Dengan bersemangat menjelaskan sesuatu. Namun lelaki tua itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan acuh tak acuh menunjukkan ekspresi tidak peduli. Lelaki tua itu merasakan kehadiran Yangke saat dia muncul, tiba-tiba menoleh. 2 pancaran cahaya tiba-tiba melesat dari matanya yang biasanya tenang, mengenai Yangke, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena lelaki tua itu menemukan bahwa Yangke adalah kultivator alam sumber Do yang sama sekali tidak dikenal. Ini adalah pemandangan langka di kota hutan Maple. "Saudara Yang," Mushoki seolah melihat seorang penyelamat, berseri-seri gembira dan bergegas mendekat. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Yangke dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, ekspresi Mushoki berubah gelap.
menunjuk lelaki tua berwajah pucat itu dan menghentakkan kakinya dan berkata, "Wakil Tuan Kota Zhuang ini sama sekali tidak percaya apa yang saya katakan. Saya sedang berdebat dengannya sekarang." "Tidak percaya pada Anda?" Yang Ke menutup kening. Namun setelah mendengar kata-kata Musyoki, Yang Ke tahu siapa lelaki tua berwajah pucat itu. Zuan Pan, wakil Tuan Kota Hutan Maple. Dia juga memiliki tingkat kultivasi lapisan pertama alam sumber Do. Di seluruh kota hutan Maple ada 1 tuan kota dan 2 wakil tuan kota. Tuan kota itu tentu saja Duan Yuanshan yang memiliki tingkat kultivasi lapisan kedua alam sumber Do. Salah satu dari 2 wakil penguasa kota adalah orang tua mabuk yang pernah memimpin lelang. Dia eksentrik dan memiliki temperamen yang aneh. Yang lainnya adalah Zhuang Pan yang berdiri di depannya. Meskipun dia dan orang tua mabuk hanya memiliki tingkat kultivasi lapisan pertama alam sumber Do, mereka telah terbenam dalam alam ini selama bertahun-tahun dan sangat mungkin bagi mereka untuk menembus batas kapan saja. Hari ini, mungkin karena dia sedang bertugas di kediaman penguasa kota, Musyoki bertemu dengannya tanpa banyak kesulitan. Sayangnya, penguasa istana ini tampaknya tidak mempercayainya. Betapapun buruknya situasi yang dia gambarkan, dia tetap tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia menatapnya dan curiga, seolah-olah dia mencurigai memiliki motif tersembunyi. Jadi hal ini sangat mengkhawatirkan Musyoki. Dia datang ke kediaman penguasa kota untuk melaporkan kebocoran energi iblis karena kebaikan hati. Tidak tahan melihat begitu banyak seniman bela diri di kota hutan Maple menderita keracunnya. Dia tidak memiliki motif tersembunyi, tetapi sikap tuan tanah ini membuatnya merasa agak terhina, seolah-olah dia telah ditawari bantuan. Bagaimana saya harus menyapa teman ini? Anda tampak asing. Ekspresi tuan tanah akhirnya menjadi lebih serius ketika menghadapi Yang Ke. Lagi pula tingkat kultivasi Yang Ke bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Yang Ke memberi salam kepada wakil tuan kota Zhuang. Yang Ke mengulurkan tangannya memberi hormat, dan sebelum Zhuang bisa mengatakan apapun lagi, dia melanjutkan. Apa yang dikatakan teman saya tadi bukanlah rekayasa, tetapi benar-benar terjadi. Saya sendiri menyaksikannya. Mengenai bagaimana istana tuan kota harus melawan, saya mendesak wakil tuan kota Zhuang untuk segera membahas tindakan balasan dengan tuan kota. Mungkin sudah terlambat jika kita menunda. Itu saja yang ingin saya katakan. Selamat tinggal. Setelah Yang Ke selesai berbicara, dia tidak memberi Zhuang Pan kesempatan dan menarik Musyoki bersiap untuk pergi. Melihat ini, wajah Zhuang Pan tiba-tiba gelap, menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Saat itu, seorang kultivator alam raja kekosongan bergegas masuk, tampak panik. Setelah masuki aula, dia berteriak, melaporkan kepada wakil penguasa kota, sebuah kapal megah telah mengabaikan aturan larangan terbang kota dan masuk ke kota. Seorang ahli alam sumber Do berada di dalamnya, dan kami tidak berdaya untuk menghentikannya. Mohon, wakil penguasa kota, putuskan apa yang harus dilakukan. Kapal megah, seorang ahli alam sumber Do. Mata Zhuang Pan menyipit mendengar ini. Detik berikutnya dia mendongak ke punggung Yang Ke dan berteriak, "Teman, tunggu!" Dengan itu dia melepaskan kekuatan asalnya. Sosoknya menjadi kabur saat dia muncul di belakang Yang Ke seperti hantu, mengulurkan tangan untuk menepuk baunya. Merasakan gerakan di belakangnya, Yang Ke mendorong Musyoki ke samping berbalik dan mengangkat tangannya untuk menyambut tangan besar Zhuang Pan. Kemudian sebuah dentuman keras bergema. Energi spiritual langit dan bumi bergetar dan hembusan angin menyapu aula. Yang Ke tetap tidak bergerak, sementara Zhuang Pan mundur sedikit. Ekspresinya menjadi lebih suram dari sebelumnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Yang Ke menoleh ke samping kepada Zhuang Pan dengan ekspresi bermusuhan. Matanya memancarkan cahaya dingin. Zhuang Pan merasakan denyut jantungnya berdebar kencang, tetapi sebagai seorang ahli alam sumber Do, ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan darah yang bergejolak di dadanya dan berkata dengan suara berat, "Teman, sebagai wakil penguasa kota hutan Maple, saya memiliki wewenang untuk mengelola semua urusan di dalam kota. Anda pasti telah mendengar laporan penjaga tadi. Saya ingin tahu." "Kapal itu memang milik saya." Yang Ke menyela sebelum selesai bicara. "Teman, berani-beraninya Anda." Zhuang Pan sangat marah mendengar ini. Terbang dilarang di dalam kota hutan Maple, dan pegunungan artefak terbang apapun dilarang.
Ini adalah aturan yang tidak boleh dilanggar siapapun. Karena Anda telah mengabaikan perintah penguasa kota, saya harus meminta penjelasan dari Anda. Sebelum Yang Ke sempat berbicara, Mushoki melompat kegirangan sambil berkata, Anda benar-benar keterlaluan. Energi iblis yang bocor itu akan menghancurkan kota hutan Maple. Dan Anda malah mengejar kapal saudara Yang. Apa Anda benar-benar tidak peduli dengan nyawa ratusan ribu orang di kota hutan Maple? Zhuang Pan menyipitkan matanya dan mencibir. Apakah masalah ini benar-benar atau salah adalah masalah lain? Bagaimana saya bisa mempercayai cerita Anda yang sepihak? Teman ini telah melanggar aturan kota hutan Maple. Saya khawatir dia tidak bisa pergi begitu saja. Jika Anda pergi, Anda harus meminta izin kepada saya. Aturan apa yang kita bicarakan ketika kita akan mati? Yang Ke tertawa marah. Shoki, tidak perlu mengatakan apapun lagi kepadanya. Kita telah menyampaikan pesannya. Apakah dia mempercayainya atau tidak terserah padanya. Ketika kota hutan Maple hancur, saya akan melihat apakah ratusan ribu jiwa yang dirugikan itu akan menghantuinya siang dan malam. Ayo pergi. Mushoki mengangguk, menatap Zhuang Pan dengan marah dan mengikuti Yang Ke. Saya bilang, jika Anda pergi, Anda harus melewati saya dulu. Zhuang Pan berteriak marah. Sebuah harta karun berbentuk menara kecil tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menuangkan energi sumbernya ke dalamnya dan menara kecil itu mulai berputar. Ia terbang menuju Yang Ke dan Mushoki. Saat terbang, menara kecil itu mengembang melawan angin. Ketika tubuh menjadi struktur kolosal setinggi beberapa bulan kaki. Dasarnya adalah massa kekuatan hukum yang gelap dan berputar-putar, menekan Yang Ke dan Mushoki. Tampaknya ia bermaksud untuk menekan keduanya secara langsung di dalam menara. Harta karun rahasia tingkat sumber Do. Yang Ke merasakan energi kuat yang terpancar dari menara kecil itu. Matanya menyipit karena terkejut. Amarahnya langsung berkobar. Sambil menggetakkan giginya, ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah manik biru pucat, menyalurkan kekuatan sumbernya ke dalamnya. Manik biru pucat itu tidak besar, hanya seukuran buah kelengkeng. Saat kekuatan sumber dituangkan, busur listrik yang berkedap-kedip seperti rambut halus muncul di dalamnya. Namun Mushoki menatap manik itu dengan sangat takjub, lalu mengeluarkan suara yang lembut. Tampak cukup terkejut. Tepat saat itu, busur listrik yang berkedap-kedip di dalam manik itu melesat keluar seperti ikan, disertai dengan suara gemericik lembut, menuju menara yang menekan dari langit. Melihat ini, Zhuang Pan tak kuasa menahan senyum sinisnya. Matanya dipenuhi rasa jijik dan penghinaan. Tangannya bergerak membentuk serangkaian segel tangan, membuat menara yang sudah besar itu semakin besar. Tiba-tiba busur listrik menyambar bagian dalam menara, menghilang dalam sekejap mata, membuat menara itu benar-benar tak bereaksi. Zhuang Pan tertawa mengejek. Metode teman ini sungguh mencengangkan. Yang Ke hanya berdiri diam, menanggapi dengan tawa dingin. Melihat reaksinya yang aneh, Zhuang Pan merasakan kegelisahan tiba-tiba. Firasat buruk menyemutinya. Sebelum dia bisa mengetahui trik tersembunyi Yang Ke, serangkaian ledakan gemuruh tiba-tiba datang dari bagian dalam menara yang telah menekan dari langit. Kemudian lapisan kilat yang padat dan kacau menyambar di sekitar bagian luar menara, seperti orang gila yang menari. Sementara, cahaya spiritual menara itu sendiri berkedip dan meredup. Pada saat kilat menyambar, Zhuang Pan merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Wajahnya memucat pasi dan dia memuntahkan seteguk darah. Nafasnya melemah drastis dan dia berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Nah, demikianlah cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.